Baik, saya lanjutkan. Matius 8 ayat 5 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadikanlah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan. Saya akan melanjutkan pembacaan firman dari Matius 2 ayat 1 sampai 14. Beginilah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda." Sama, kita ke Matius 22, sorry tadi salah ya. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Oke. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini." Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu.
Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap pagi. Apabila Anda meresponi undangan dari Sang Raja. Karena ketika Anda, sebetulnya firman-Nya datang tiap hari ya. Sebetulnya firman itu datang tiap hari. Firman dari Sang Raja itu selalu datang setiap hari. Tapi masalahnya kita nggak mau dengar. Kenapa? Karena kebanyakan masalah. Ya kan? Anda baca kan Alkitabnya? Iya, tapi cuma baca retorika. Ya, saya ada beberapa orang Kristen baru ya, beberapa murid baru di komunitas kita, bukan murid saya, murid Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya akan ngomong dengan sangat lembut sekali, tapi kadang saya harus keras. Mengapa saya harus keras? Karena orang ini tidak sedang mencari kebenaran, tapi pembenaran. Mengapa? Karena kebiasaan lama yang dia bawa. Orang itu cenderung untuk cari pembenaran, ya. Salah benar, pokoknya membenarkan diri sendiri terus. Mana ada sih orang mau disalahin? Nggak ada. Ya, saya pun nggak mau. Tetapi saya tahu kalau saya tidak mau mengkoreksi diri sendiri, saya tidak akan pernah maju. Mandek di situ. Selama-lamanya akan mandek. Nggak usah disumpahin, selama-lamanya mandek. Karena dia tidak mau mengkoreksi diri sendiri, ya ada yang tidak beres. Itulah sebabnya ada beberapa orang yang lari dengan kencang, ada orang yang tinggal. Suami istri ya di tempat tidur, satu diangkat, satu tinggal. Itu bisa terjadi. Ya, kenapa? Karena dia nggak mau berubah. Dia tidak mau memulai metanoia. Dia puas, saya gini saja sudah bagus kok. Nah itu tadi. Ya mental begini saja sudah bagus kok. Nah itu repot itu. Itu tadi camper. Nah, kalau saya sering bilang itu orang-orang yang nggak kuat derajat. Anda sering ngamatin nggak ada orang-orang yang nggak kuat derajat. Ketika diberkati jatuh. Saya ngalami. Ya, saya dulu kere ya. Besok mau makan apa saya bingung loh. Waktu kecil tuh saya kere beneran. Besok mau makan apa saya bingung. Oh, keluarga kami tuh saking kerenya ya. Kita tuh kalau nasi itu ya, sampai basi itu ya. Sampai kita bikin nasi goreng dari nasi basi. Telur dibagi 5 itu cerita dari Anda dengar cerita itu dari orang tua, dari kakek Anda. Tapi saya ngalamin telur 1 dibagi 3 itu saya ngalamin. Ya, telur 1 dibagi 3. Kalau saya makan, kalau dapat mangga arum manis ya, dulu kan arum manis itu mahal ya. Maka saya makan dagingnya, mami saya makan peloknya itu, yang ada yang bekas itu kan, papi saya makan kulitnya. Dagingnya itu makan anak-anaknya 3. Terus Tuhan berkati,
Ya, diberkati luar biasa. Sampai satu titik kita tidak kuat. Berkat itu mentok. Kenapa? Jatuh. Itu namanya nggak kuat derajat. Di semua tradisi ada ya, di semua kultur itu ada kata nggak kuat derajat. Orang derajatnya diangkat nggak kuat, dia jatuh. Demikian juga dengan raja-raja Israel. Mentok zamannya Salomo. Terus turun, terus terjun bebas. Terjun bebas. Ya. Dari zaman Salomo tahun 1000, orang Israel keluar dari Mesir itu tahun 1446. Dalam 480 tahun mereka berjaya. Tahun 966 dibangunlah, diresmikan bait suci termegah di dunia. Dengan hikmat, dengan pengajaran, dengan hukum, dengan filosofi terhebat di muka bumi itu. Kemudian setelah itu turun terus. Ya, sampai titik 1000 tahun kemudian. Sirna mentok. Harusnya bisa nggak? Bisa tambah lebat, tambah hebat, tambah hebat. Tetapi kalau Anda melihat track record-nya raja-raja Israel, bahkan ketika mereka bertobat pun turun, decline. Mereka menyingkirkan Tuhan dari Israel. Nah, kenapa? Karena sudah diberkati, udah nggak butuh lagi. Seberapa Anda butuh Tuhan? Sudah terpenuhi kebutuhanmu, sudah selesai. Masalahnya kebutuhan tiap orang itu kan beda-beda. Saya kebutuhannya cuma sekian. Begitu sudah sekian, puas, saya sudah goodbye Tuhan. Ada orang yang lebih lagi, saya mau lebih lagi Tuhan. Udah mentok, goodbye Tuhan. Mentok lebih lagi, mentok lebih Tuhan. Tapi ada berapa banyak orang yang bergantung sama Tuhan. Itulah orang-orang istimewa. Ya, itulah orang-orang yang menerima undangan. Kalau yang tadi itu hanya sebatas kolega. Itulah sebabnya Tuhan nanya sama Petrus. Petrus, kamu filio, kamu agape sama aku. Enggak Tuhan, aku cuma filio. Terakhir tanyain, Petrus, apa kamu filio sama aku? Iya, kamu kan tahu aku cuma filio. Tetapi perkataan filio itu adalah past tense. Iya, kamu kan tahu aku cuma filio. Aku kan cuma filio, sudah terjadi, sudah terbukti. Saya nggak bisa bilang agape. Malu saya bilang agape Tuhan. Nah itu yang terjadi. Bagaimana dengan Anda? Undangan itu ya, invitation itu bagi kita semua. Yang tadinya bagi raja-raja Israel, tapi mereka menolak. Enggak, saya udah cukup kok begini. Padahal mereka makin decline. Bahkan mereka jual itu perkakas. Bahkan mereka jual iman mereka, jual ritual mereka demi. Oh, saya tidak berkata bahwa ritual itu penting. Tetapi di zaman itu menukar ritualnya dia demi sesuatu. Nah, itu yang salah. Itulah penyangkalan. Saya tidak berkata bahwa Anda harus membuat tanda salib, oh ada kayu salib itu. Tapi kalau Anda kemudian menyingkirkan salib itu demi materi yang lain, dan Anda tahu bahwa salib itu ada simbol iman Kristen, disitulah penyangkalan. Nah, ini paradoks ya. Anda kalau melihat salib itu bukan simbol, itu bukan iman Kristen. Tetapi Anda tahu kita sepakat sama-sama bahwa salib itu iman Kristen. Begitu demi ya sesuatu yang fana dan Anda kemudian ludahi salib itu, disitulah penyangkalan. Ya. Disitulah penyangkalannya. Kalau Anda sudah tahu ya bahwa Alkitab itu firman Tuhan yang buku itu. Saya nggak punya buku Alkitab ya di rumah ya. Diinjak nggak masalah. Buku suci itu, yang dianggap suci itu diinjak pun nggak masalah. Ya.
Tetapi kalau Anda sudah tahu itu adalah buku suci, dan kemudian ada orang memberikan iming-iming, dan nggak apa-apa ini, itu sudah penyangkalan sebetulnya, ya, penyangkalan. Nah, tapi Anda harus tahu, Alkitab itu bukan berhala, nggak perlu. Jadi bukan sesuatu yang harus diberhalakan, dicium-cium seperti, nggak perlu. Yang penting remanya itu yang nyata. Tetapi kalau Anda sudah tahu itu, ya terus Anda suruh tukar, ya kamu nggak usah bawa Alkitab, yang penting jangan baca Alkitab lagi ya sekarang ya. Nah itu sudah penyangkalan, ya. Nah, coba nanti Anda ulang-ulang lagi ya. Nah, perkataan ini paradoks ya. Saya kalau disuruh ya masuk ke itu ada filmnya The Silent ya. Orang disuruh nginjak Alkitab, kalau enggak mati dia. Kalau dia nggak mau nginjak Alkitab dibunuh. Kalau saya jadi misionari itu tak injak Alkitabnya nggak masalah. Saya ajari jemaat bahwa firman Tuhan itu bukan yang itu. Tapi ketika yang tertulis itu masuk di hati kita, itulah firman Tuhan yang benar. Tetapi waktu itu misionarinya bergumul ya, dan akhirnya banyak yang mati, setelah itu dia injak Alkitabnya dan dia merasa sudah murtad. Nah, itu enggak. Tetapi kalau Anda menukar itu demi kemuliaan yang lain, ya tadi kan kayak raja-raja Israel menukar sabatnya itu kan, demi menyenangkan, ya kan? Nah itu citra yang berbeda, beda tipis ya, beda tipis. Demi upah, demi keuntungan pribadi, itu beda tipis. Nah, jadi hati-hati. Makanya saya menolak mengajarkan simbol-simbol dan ritual supaya Anda jangan mengalami konflik di situ. Ya. Dan di zaman perjanjian baru, ya para rasul tidak mengajarkan simbol-simbol. Dia tahu persis, tetapi tahun 300-an mulai itu simbol-simbol dan ritual itu diterapkan. Dan kita di framing dengan simbol-simbol. Tadi saya berdebat dengan salah satu sahabat saya di Jerman ya, bukan Pak Hawet, ada yang lain lagi. Dia bilang, ya pokoknya dia memframing ya, orang itu harus lemah lembut, perkataannya apa segala macam deh. Terus saya bilang, itulah framing. Bukan orang yang ngomongnya baik-baik, sopan santun itu yang hatinya baik. Ya. Ketika Yesus berkata mengutuki orang-orang Farisi, apakah dia jahat? Enggak. Tetapi ketika dia berkata sangat lemah lembut ya kepada orang-orang berdosa, apakah dia lemah? Tidak. Kita di framing kebalik ya. Anda kalau ketemu orang kaya, ketemu pendeta, Anda ngomongnya lembut-lembut. Kalau ketemu sama orang berdosa, ada jemaat datang gitu ya. Anda tahu dia pelacur atau dia homo atau apa, Anda mandang dengan jijik, Anda pergi sana. Kalau perlu pergi diusir. Nah, ya. Tapi kalau dia bandar judi gede, wah Anda takut pasti, apalagi kalau perpuluhannya banyak. Serius, itu fakta di gereja. Ya di dalam komunitas Kristen, oh kita jangan ada yang begitu ya. Kita nggak boleh ya. Tetapi ya, lihat ya, banyak orang takut ngomong keras sama pendeta. Takut dia. Framing agamawi itu sejak tahun 300-an. Ya. Framing agamawi. Para rasul dan Yesus itu benar-benar negur ya, para imam, dia tegur, diserang loh. Berani loh. Ya, tapi kan itu para rasul, nah saya juga rasul, makanya saya suka menyebut diri saya nabi kan. Supaya boleh. Kalau enggak boleh. Nah, kita balik lagi tadi ya, konteksnya tadi. Lihat ya, para raja itu menolak.
dia puas dengan ininya mereka, ya. Banyak orang-orang puas. Seberapa Anda puas tadi ya? Tapi gara-gara itu akhirnya, gara-gara orang-orang Yahudi, orang-orang raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda ini menolak, maka undangan itu diberikan langsung. Perjanjian itu langsung dibuka ke seluruh dunia. Direct, tidak melalui orang Yahudi lagi. Ya, keselamatan kan datang dari bangsa Yahudi. Ya, baik oleh Yesus, maksudnya baik oleh Yesus ya maupun oleh para rasul, itu orang Yahudi semua. Tetapi akhirnya kita semua bisa direct. Karena orang Yahudinya nggak bisa diharapin. Kita bisa direct kepada Tuhan. Lihat orang jahat dan orang baik. Itu diundang semuanya. Nah, itu tadi perdebatan saya. Banyak orang, kalau ada orang jahat, orang pelacur, orang penjudi kelas bawah, pecandu, Anda usir dari gereja. Karena takut transfer spirit. Ya, saya sering cerita ya, di Belanda ini ada seorang pendeta ngusir seorang lesbian karena takut transfer spirit. Wah, saya kaget ya. Loh, kok diusir? Nah, mau saya, itu tadi ya. Orangnya kemana sekarang saya tanya. Waduh, udah hilang Pak, nggak tahu kemana. Itu tadi ya. Tapi sama pendeta-pendeta yang salah, dia takut. Katanya itu nanti kita nggak boleh menjamah biji mata Tuhan. Nah itu. Itulah framing-framing agama. Itulah undangan yang ditolak oleh kita. Itulah undangannya ditolak. Framing-framing agamawi. Kita ditolak. Ya kan? Kita menolak, kalau kita ditolak. Kita menolak undangan itu. Kita mau menyingkirkan Tuhan dari Israel. Kita cuma mau ritual dan simbol-simbolnya saja. Kita cuma mau ritual dan simbol-simbolnya, tapi kita singkirkan Tuhannya. Kenapa? Ribet kalau sama Tuhan. Malu. Kenapa? Karena ternyata saya nggak tulus. Ternyata saya nggak bersih hatinya. Kalau sama Tuhan ikut, udahlah saya sama ritualnya aja deh. Ya, kita tolak undangan yang sejatinya itu kita tolak. Kita mau sibuk dengan ritual dan simbol-simbolnya saja. Undangannya sejati kan marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuku yang kupasang. Karena kuku yang kupasang itu enak, bebanku itu ringan. Tapi kita nggak mau. Enggak, aku mau pikul kuku yang sendiri. Kuk yang dibikin sendiri, beban yang dibikin sendiri. Kita tolak undangan itu. Nggak mau. Lihat orang jahat dan orang baik diundang. Semua nggak pandang bulu, orang jahat dan orang baik. Harus masuk dalam komunitas kita. Jadi Anda jangan menghakimi kalau ada orang-orang yang nggak baik juga ya. Kalau di komunitas kita harus jangan dinyinyirin, jangan diserang. Hati-hati nanti Anda yang ditolak juga nanti. Kalau ada orang tidak baik pun, kita nggak boleh tolak. Tetapi mereka tidak boleh ikut melayani. Mengapa? Ngerusak nanti. Masuk boleh, ya kita layani mereka, ya tetapi tidak boleh ikut melayani. Harus dibentuk dulu hidupnya. Mereka boleh masuk, boleh, jangan diusir. Ya kalau sore itu kan sesi sosial politik ya kita, sesi yang jam 9. Ini usahanya udah ngaco ini. Loh, selama jangan spam nggak apa-apa. Tapi kalau udah spam ya ganggu yang lain. Jangan semuanya langsung dirimu, semua dirimu. Anda kalau itu dirimu dari Zoom kan nggak bisa masuk lagi kan? Kalau dirimu dari Zoom kan nggak bisa masuk lagi. Nah, itu juga sama. Ya, itu juga sama. Jadi jangan kita menyingkirkan orang-orang, sembarang orang disingkirkan semua. Asal kita tidak suka singkirkan. Ya, jangan di sini lagi, komunitasnya jangan di sini. Nggak boleh, ya, nggak boleh. Karena kita punya undangan dan tugas kita hamba-hambanya. Kita kan hamba-hamba pelayan-pelayan kan.
Kirim undangan itu ke semua orang jahat maupun orang baik. Biar orang jahat, orang baik. Makanya orang-orang Islam yang suka mencaci maki segala macam itu ya, asal jangan ngomong kotor dan jangan spam. Nggak apa-apa biar. Kalau spam itu memang dia niat merusak ya. Makanya biarin aja, sama-sama dengar, sama-sama nyerang. Nah, ya kan? Sama-sama menyerang, sama-sama dengar, sama-sama mendengarkan, gitu ya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mereka sambil chat-chat segala macam, sok-sokan debat, sok keminter, mereka sambil mendengarkan firman Tuhan. Orang jahat dan orang baik loh diundang. Tapi ada yang tidak berpakaian pesta. Artinya dia memang tidak mau, nggak niat mau datang. Nah itulah tukang biang kerok itu. Nah itu nanti akan diusir. Ya, bukan kita yang ngusir, biar Tuhan nanti yang melakukan seleksi. Biar Tuhan yang menentukan. Sebab semua kan diberi pakaian pesta. Semua diberi pakaian pesta untuk siap menghadiri pesta orang jahat dan orang baik ini. Ya orang-orang Islam, orang-orang yang ada di live Zoom, hatersnya kita. Biarkan saja. Itulah prinsip kerajaan Allah. Nah, kalau orang-orang yang tadi ya, karena kita maunya yang baik-baik saja kan komunitasnya kan. Enggak, percaya saya. Kalau kita sudah masuk di dalam kelas pemuridan, ya, itu orang-orang yang enggak tulus hatinya akan menyingkir dengan sendirinya. Akan tersingkir dengan sendirinya. Enggak usah kita singkir-singkirin. Percaya deh. Enggak tahan. Siapa yang tahan coba? Oleh enggak tulus hati pasti tersingkir sendiri. Yang penting reaksi kita jangan berlebihan. Ya, ada fitnah, oh pasti, masalah, oh ada. Tapi dengan masalah-masalah itu satu kita makin dewasa. Komunitas itu makin dewasa. Makin teruji, makin bijak, makin berhikmat. Kemudian masuk lagi. Kita ngerti harus bagaimana. Tapi prinsipnya jangan pernah usir. Jangan pernah ngusir orang. Biar Tuhan yang ngusir. Ketika dia memang nggak siap dengan pakaian pesta, ketika dia tidak siap ya untuk masuk, artinya dia memang cuma mau cari gara-gara doang di dalam. Kita ngasih undangan semua untuk datang. Kalau ada yang nggak tulus itu urusan Tuhan. Nanti minggir sendiri. Tetapi kita selalu ingatkan terus-menerus untuk berhati-hati. Karena selalu ada orang-orang yang mengambil kesempatan, mencoba mengambil keuntungan seperti Anania Safira. Kita belum sampai level orang itu mati sendiri ya. Tapi satu ketika komunitas menjadi komunitas yang kudus, wah orang ini mati sendiri ya. Mati sendiri. Dia berani memanipulasi jemaat. Mati sendiri. Ada orang-orang yang ya menyeret, ya, masuk rayu-rayu wanita-wanita yang syarat dengan hawa nafsu. Dikira di komunitas ini orangnya baik-baik. Oh enggak ya, hati-hati. Hati-hati, kita enggak saling kenal semuanya. Saya dengan Pak HW aja enggak pernah ketemu di darat ya. Saya dengan Pak HW, enggak pernah walaupun sama-sama di Eropa. Tapi suatu ketika saya nanti mau ke sana, ya mau mengunjungin Pak HW nanti. Summer nanti saya mau ke sana ya sambil penginjilan bawa karavan nanti. Kita itulah saudaraku ya. Jadi kita jangan menghakimi, jangan nyingkirin orang karena memang undang itu bagi orang jahat dan orang baik. Tetapi kita harus selalu berhati-hati dan berhikmat di dalam komunitas ini. Selalu diingatkan, apalagi nanti kita sudah mau bangun ruang tolong menolong. Ada koperasi segala macam, ya. Wah, ada orang-orang mental care yang menyebalkan, wah itu pengen ngaplok saudara, serius ya. Tapi kita harus sabar, Anda nggak boleh hakimi, itulah salibnya kita. Itulah bebannya kita, itulah kuk yang harus kita pikul. Ya, nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Yayasan Embun Pagi ini segera jadi sama koperasinya.
Kita doakan terus ya, karena kita masih berdoa untuk proyek tenda kita ya. Ini kita baru kumpul 76 juta. Tadi malam saya mau tampilkan lupa lagi ya. Proyek tenda itu sudah terkumpul 76 juta. Haleluya. Oke, saudaraku, demikian firman Tuhan buat pagi hari ini. Kiranya ya Anda mendapatkan undangan itu dan meresponi undangan itu bersama dengan Anda. Ya. Haleluya.